Iya. Dan pada pembahasan terakhir 1 bulan yang lalu kita telah menyinggung masalah adat istiadat, kebiasaan atau budaya yang terdapat di suatu daerah. Kesimpulan dari apa yang kita bahas kemarin, bahwasannya sikap pro sepenuhnya terhadap budaya itu sikap yang tidak pas. Kenapa? Ya, karena budaya itu terlahir dari kebiasaan manusia. Namanya kebiasaan, ya, kebiasaan kita itu kebiasaan kita sendiri saja, ya Kak. Ada yang baik, ada yang buruk. Budaya juga seperti itu, terlahir dari kebiasaan-kebiasaan manusia. Adat istiadat itu secara makna, ya, baik makna dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab sama, sesuatu yang terulang-ulang, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Nah, sekali lagi kebiasaan itu ada yang baik, ada yang buruk. Namanya juga manusia, bukan makhluk yang maksum. Maka pro 100% terhadap budaya ini tidak pas, karena itu nanti berkonsekuensi membenarkan segala sesuatu asal sudah menjadi budaya, nanti bisa masuk ke dalam perbuatan apa? Membenarkan kebiasaan. Nah, yang benar itu membiasakan kebenaran atau membenarkan kebiasaan. Ya, membiasakan kebenaran. Kalau budaya itu didukung 100%, nah itu bisa jadi nanti ke sana. Kan ada budaya korupsi, budaya jam karet, kan? Nah, itu tidak kita ingkari. Yani itu adalah sudah membudaya, ya. Jadi itu yang perlu diluruskan, bukan semuanya dibenarkan dengan dalih budaya. Kemudian sikap anti terhadap budaya sepenuhnya itu juga tidak benar. Kenapa? Karena kalau kita melihat pembahasan para ulama di dalam fikih itu ada al-adah muhakkamah. Nah, al-adah muhakkamah, adat kebiasaan bisa menjadi acuan hukum. Nah, jadi sampai seperti itu, Pak. Para ulama memperhatikan adat istiadat kebiasaan itu sampai kepada level bisa menjadi acuan hukum. Nah, berarti sikap yang benar itu pertengahan. Ya, ada kalanya kita mendukung budaya, adat istiadat, dan ada kalanya kita anti terhadap adat istiadat atau budaya. Tergantung budaya yang seperti apa, adat istiadat yang seperti apa. Baik, supaya kita bisa bersikap pertengahan atau moderat, ya, tidak sepenuhnya pro budaya, tidak juga sepenuhnya anti budaya, maka kaidah yang berbunyi al-adah muhakkamah ini pas sekali, Pak. Ini kita ini sedang sampai pada kaidah yang sangat pas sekali dengan berita-berita yang sedang hangat beberapa akhir-akhir ini. Baik, al-adah muhakkamah sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, adah baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab artinya sama. Nah, dan memang itu diambil dari Arab. Adat istiadat, adah istiadah, bahasa Arab. Nah, banyak kata-kata bahasa Indonesia itu yang berasal dari bahasa Arab. Nah, makanya tidak usah alergi dengan Arab. Nah, orang yang alergi itu bisa kecelek. Nah, bahasa Amerika nama kecelek. Nah, kisinan. Kenapa? Sudah diingkari, sudah alergi dengan Arab. Ternyata kosakata Indonesia itu penuh dengan kosakata Arab. Adat istiadat murni itu bahasa Arab semuanya. Dewan permusyawaratan ra'iyah, diwan musyawarah bahasa Arab, ra'iyah bahasa Arab juga, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi Arab, jadi Indonesia rakyat. Nah, apalagi majelis bahasa Arab, permusyawaratan bahasa Arab, ra'iyah bahasa Arab lagi. Nah, panjenengan ngertos napa niku? Asfal. Nah, qorib, karib. Nah, akrab, akrob dari bahasa Arab, sangat dekat. Qorib, sahabat, karib, sahabat dekat. Sahabat yang akrab, akrob bahasa Arab lagi.
Panjenengan ngertos napa niku kertas gosok kagem menghaluskan kayu niku napa amlas nggih. Nah, amlas, rojulun amlas itu orang yang tangannya halus. Laki-laki yang tangannya halus itu rojulun amlas. Kalau perempuan imro'atun malsa, bahasa Arab. Sudah menjadi bahasa Indonesia amlas, kertas untuk menggosok, menghaluskan. Nah, jamaknya mulus. Bahasa Arab itu, Pak. Nah, amlas, mudzakarnya amlas, muannasnya malsa, jamaknya mulus. Bahasa Indonesia menjadi mulus. Jadi nggak usah alergi sama Arab. Ya, banyak kata-kata kita itu yang diserap dari bahasa Arab. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi adat baik secara makna Indonesia, kamus bahasa Indonesia maupun kamus Arab itu maknanya sama. Sesuatu yang terulang-ulang, yang dilakukan berkali-kali menjadi kebiasaan. Uruf itu juga senada dengan adat. Itu maknanya juga sama. Kullu qaulin au fi'lin ya'tadu alaihin nas. Entah itu perbuatan, entah itu perkataan, entah itu gaya hidup yang sudah menjadi kebiasaan manusia. Jadi persis, maknanya persis sama dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang muhakkamah. Muhakkamah itu juga dari bahasa, muhakkamah itu dari kata hukum. Nah, muhakkamah itu dari kata hukum. Sudah menjadi bahasa Indonesia, hukum bahasa Indonesia. Yang menetapkan hukum hakim, dari bahasa Arab juga bahasa Indonesia. Rumah hukum mahkamah, bahasa Arab lagi. Nah, jadi hukum itu maknanya adalah dari kata mana'a yamna'u. Hakama yahkumu itu mana'a yamna'u, menghalangi. Hakama yahkumu itu menghalangi. Salah satu maknanya adalah menghalangi. Kenapa kok dinamakan hukum? Kenapa kok diambil dari kata mana'a yamna'u? Yani apa kaitannya dengan menghalangi? Karena hukum itu menghalangi manusia dari berbuat kriminal. Dengan adanya hukum, maka manusia akan terhalangi. Mungkin kalau nggak ada hukum, orang itu akan membunuh seenaknya, menipu seenaknya, melanggar seenaknya. Tapi dengan adanya hukum, maka akan tercegah, terhalangi. Jadi itu hukum. Ini maknanya adalah mana'a yamna'u. Adapun muhakkamah, ya, adapun muhakkamah, maka yang dimaksud muhakkamah yaitu adalah acuan, sesuatu yang menjadikan acuan, rujukan dalam memutuskan suatu permasalahan yang sedang diperselisihkan. Nah, itu tadi makna adah dan itu tadi makna muhakkamah. Dua kata ini kalau dijadikan satu, al-adah muhakkamah, maka maknanya adalah bahwasanya kebiasaan atau adat istiadat, ya, yang ada di suatu daerah, baik itu sifatnya umum maupun khusus, itu bisa menjadi acuan dalam menetapkan hukum syariat pada permasalahan-permasalahan yang tidak ada nas syar'inya. Permasalahan-permasalahan biasanya kontemporer, masalah-masalah yang kaitannya dengan kebiasaan manusia di suatu daerah tertentu. Tidak ada dalil khususnya secara Al-Quran, tidak ada dalil khususnya dari Sunnah Rasulullah SAW. Nah, maka adat istiadat, kebiasaan manusia, urf manusia, sesuatu yang sudah dimaklumi bersama oleh suatu masyarakat di daerah tertentu, itu bisa menjadi acuan hukum. Baik, apa dalilnya? Para ulama menetapkan kaidah ini berdalil dengan apa? Dalilnya dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah. Adapun dari Al-Quran, firman Allah surat Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Khudhil afwa, jadilah kamu pemaaf, ambillah sikap mudah memaafkan. Wa'mur bil urf, perintahkan
manusia untuk berbuat sesuai dengan apa yang dipandang patut layak oleh umumnya manusia yang ada, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 241, walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi wanita yang dicerai itu ada harta kenang-kenangan, pemberian dari mantan suami. Kadarnya berapa? Patut. Mata'an bil ma'ruf, kadarnya nggak ditentukan di situ. Pokoknya patut sesuai dengan pandangan umumnya masyarakat. Jadi nggak ditetapkan di situ, tidak ditetapkan di situ. Jadi sesuai dengan layaknya, umumnya yang dianggap patut oleh manusia di suatu tempat. Kemudian juga dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang ma'ruf, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkenaan dengan Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, ya, pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan suaminya, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rojulun syahih la yu'tini minan nafaqati nama yakfini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku, ya, itu adalah orang yang sangat perhitungan sekali, tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan juga untuk anak-anakku, illa ma akhadtuhu min ghairi ilmihi, kecuali yang aku ambil tanpa sepengetahuan dia. Nah, bagaimana Rasulullah angsal napa mboten ngoten iki? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhi ma yakfiki wa auladaki bil ma'ruf. Ya, ambillah untuk keperluanmu dan juga anak-anakmu dengan kadar yang ma'ruf, dengan kadar yang patut umumnya kebutuhan manusia, ya, umumnya kebutuhan manusia di suatu tempat, ya, umumnya manusia di tempat kita ini ma'ruf, dengan kadar yang patut, yang layak. Nah, jadi layak patut itu dikembalikan kepada daerahnya masing-masing. Nah, jadi tidak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menetapkan ambil sekian, ambillah sekian ribu, atau jangan ngambil lebih dari ini. Beliau tidak menyebutkan bilangan nominal tertentu, tapi mengembalikannya kepada urf, kebiasaan. Biasa ini menungso iku makan berapa kali, butuhnya berapa ribu, ya sudah, itulah, itu yang dikatakan dengan ma'ruf. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang berbicara tentang itu, termasuk dalil tentang mempergauli istri dengan baik, menafkahi istri itu sama seperti wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Patut itu bagaimana, ya sesuai dengan umumnya pandangan manusia. Yani manusia itu menilai layak patut itu yang kayak apa, ya sudah itu. Nah, baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang penerapan kaidah ini, yakni adat istiadat atau kebiasaan manusia itu dipakai dalam hal apa saja, kaitannya dengan syariat itu dipakai untuk apa saja. Para ulama menjelaskan adat atau kebiasaan manusia di suatu daerah itu bisa menjadi acuan dalam 3 perkara. Acuan dalam berapa Bapak dan Ibu? 3. Apa? Yang pertama Bapak dan Ibu, menafsirkan istilah yang tidak ada rinciannya, tidak ada definisinya dari syariat. Ya, terkadang syariat itu memang memerintahkan kita sesuatu atau melarang kita dari sesuatu, tapi sesuatunya itu tidak dijelaskan, tidak ada definisi syariatnya. Ada yang definisi syariatnya jelas, seperti sholat misalnya, kita diperintahkan untuk sholat, aqimis sholah wa aqimus sholah wa atuz zakah, itu ada definisinya, sholat itu apa. Nah, ya, sebuah ibadah
yang diawali dari takbiratul ihram, ya, diakhiri dengan salam, ada rukuknya, ada sujudnya, ada qiraahnya. Nah, itu sudah jelas, sudah dirinci definisinya. Ada Allah itu memerintah, tapi tidak ada definisi khusus, tidak ada definisi dijelaskan. Nah, maka yang seperti ini Bapak dan Ibu, jika syariat menetapkan suatu hukum tapi tidak menjelaskan secara rinci batasannya, definisinya, maka disinilah adat istiadat, kebiasaan itu berperan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Subki, beliau mengatakan wastuhira indal fuqaha anna ma laisa lahu dhabitun fil lughati wala fi syar'i yurja'u fihi ilal urf. Sudah menjadi perkara yang masyhur di kalangan para ulama bahwasanya sesuatu yang tidak ada definisinya baik secara syariat maupun secara bahasa, maka urf, yaitu kebiasaan manusia, itu menjadi patokannya, Baik, apa contohnya Bapak dan Ibu? Ya, bil mithal yattadhih maqal, dengan contoh maka lebih menjadi jelas ucapan. Contohnya, Islam mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan cara yang patut menafkahinya juga dengan kadar nafkah yang patut. Namun Islam tidak memberi batasan tentang pergaulan dan kadar nafkah yang patut itu 1 juta, porong juta, pong telung juta, nah, tidak ada. Ya, bisa berubah-ubah. Nah, harga juga berubah-ubah. Nah, terus gaji suami juga berbeda-beda antara suami yang satu dengan suami yang lain. Nah, jadi menyesuaikan itu semuanya. Tidak ada nominal khusus. Pokoknya dikembalikan kepada kebiasaan. Islam memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, silaturahim, birrul walidain, al-ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga. Nah, mungkin kita bertanya, birrul walidain, bakti kepada bapak ibu itu bagaimana? Terus silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan itu bagaimana? Memupuk silaturahim itu bagaimana? Hubungan kekerabatan. Nah, maka jawabnya ya kembali kepada urf. Apa saja yang dipandang sebagai bentuk menyambung, ya itu yang diinginkan oleh syariat. Nah, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, perbuatan apa saja, ucapan apa saja yang dipandang oleh masyarakat ya secara umum bahwasanya itu adalah bentuk bakti, bentuk perbuatan baik, yaitu berarti yang diinginkan. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkan kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang lembut kepada kedua orang tua. Apa maksudnya qaulan karima? Ya, ucapan apa saja ya yang menurut umumnya manusia itu dianggap sebagai sesuatu yang baik, sopan, santun. Nah, maka itulah yang dimaksud yakni di dalam birrul walidain tersebut. Baik. Membangun sebuah hukum, ini yang kedua Bapak dan Ibu. Kalau tadi apa? Menafsirkan sesuatu yang tidak ada definisinya. Baik, satu lagi sebelum masuk ke poin yang kedua ini mumpung penting, yaitu masalah safar. Ini ada hubungannya dengan hukum-hukum syariat. Safar, dengan safar maka boleh menjamak, boleh mengqashar, boleh tidak berpuasa, ya, boleh berbuka ketika safar. Nah, safar itu apa? Nah, sebagian ulama memang memberikan batasan jarak tertentu, dan sebagian ulama tidak memberikan batasan karena menurut mereka tidak ada dalil yang sharih, jelas, gamblang tentang pembatasan jarak, pemberian jarak itu tidak ada. Oleh sebagian ulama seperti itu. Mereka yang menempuh pendapat ini, mereka yang menempuh pendapat bahwasannya tidak ada dalil sharih tentang pembatasan jarak safar, mereka mengembalikannya kepada kebiasaannya. Biasanya manusia itu menganggap suatu perjalanan itu sudah masuk safar itu kalau sudah seperti apa. Ya sudah itu. Misalnya 60 kilo, umumnya manusia ini sudah menganggap safar, ya sudah itu berarti. Walaupun terkadang juga orang itu bingung, ini sudah safar apa belum ya?
Embuh aku dhewe ya gak roh. Nah, menurut saya safar. Terus temannya bilang, menurut saya belum safar. Nah, kalau seperti ini berarti itu namanya adat kebiasaan yang goncang. Nah, goncang. Artinya goncang ya berarti nggak baku. Masih berselisih antar sama panjenengan sendiri masih berselisih. Nah, itu tidak bisa jadikan rujukan. Nah, jadi kalau kita sudah sepakat, oh ini safar, jelas ini safar. Nah, itu bisa menjadi rujukan. Nah, dikembalikan kepada umumnya pandangan manusia setempat. Yang kedua, Bapak Duduk, membangun sebuah hukum pada masalah-masalah yang tidak ada nas syar'inya. Sampai setinggi itu ya perhatian para ulama tentang adat istiadat atau kebiasaan, sampai menjadi sampai berperan untuk membangun hukum. Kalau tadi yang pertama cuma menafsirkan suatu hukum, kalau ini membangun hukum. Baik, apa contohnya Bapak dan Ibu yang disebutkan oleh para ulama ya di dalam sebagian kitab itu adalah akad mudharabah, akad bagi hasil, kerjasama bagi hasil. Nah, itu mereka mengatakan bahwasannya mudharabah itu boleh, sepakat para ulama sepakat boleh. Nah, dan tidak ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bolehnya hal tersebut. Jadi qaul, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Tapi mereka mengatakan boleh karena itu adalah suatu hal yang sudah berjalan biasa di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat tanpa ada pengingkaran. Sudah akhirnya boleh gitu saja. Rasulullah menyaksikan, para sahabat melakukan, dan tidak ada komentar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh lain, nah mungkin yang insya Allah lebih jelas adalah masalah tasyabbuh ya, laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Ini juga bisa dibangun di atas hukum ini. Yani perbuatan-perbuatan apa yang bisa dikategorikan menyerupai, laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Baik, saya mau tanya Pak, laki-laki naik sepeda motor, nah dibonceng sepeda motor, duduknya seperti ini. Duduk apa namanya itu? Sepeda motornya menghadap ke sana, duduknya begini, nyingklak bahasa sini. Nah, itu boleh atau tidak? Dan sebaliknya, wanita dibonceng ya, sepeda motornya hadapnya ke sana, dia duduknya begini. Nah, itu hukumnya apa? Ya, hukumnya bisa relatif Pak, bisa relatif. Di daerah kita ini itu termasuk hal yang apa? Hal yang tabu atau hal yang biasa? Nah, biasa gitu. Ya, berarti boleh. Nah, itu termasuk tasyabbuh atau enggak? Apakah itu kalau perempuan duduknya seperti ini, itu tasyabbuh dengan laki-laki, menyerupai laki-laki, dan laki-laki kalau dibonceng seperti ini, apakah itu termasuk menyerupai wanita? Tidak ya? Tidak, biasa saja. Nah, insya Allah saya juga berpendapat seperti itu, berpendapat seperti itu. Jadi itu bisa membangun hukum karena itu secara pandangan umumnya manusia itu bukan tasyabbuh, itu pantas-pantas saja, patut-patut saja. Ya, bukan sesuatu yang tabu. Berpakaian juga demikian. Apa hukumnya memakai pakaian berwarna pink misalnya? Pink, laki-laki pakai pink, ada bunga-bunganya. Ya tergantung Pak, tergantung daerah tergantung suatu daerah tertentu. Ada daerah itu yang menganggap itu adalah warna khas wanita. Jadinya ketika dipakai laki-laki saru. Nah, bunga-bunga yang ada bunga-bunganya. Kalau Indonesia kayaknya enggak Pak. Bunga-bunga itu pakai laki-laki biasa saja, batik biasa, batik bunga-bunga kan biasa kan. Nah, koko bordiran bunga-bunga. Nah, mungkin di tempat lain selain Indonesia itu dianggap sesuatu hal yang saru atau tabu atau mirip wanita. Nah,
Laki-laki kok pakai pakaian berbunga-bunga. Ini kan pakaian khas wanita nih. Itu mungkin di tempat lain begitu. Nah, di Indonesia nggak begitu, ya sudah. Nah, baik. Kalau di Arab saya pernah dengar baju warna putih. Baju warna putih. Itu perempuan nggak boleh pakai. Kenapa? Karena di sana itu khas laki-laki, warna putih, baju khas laki-laki. Nah, kalau wanita pakai itu, ya apa namanya, tabu. Kelihatannya itu tabu, nggak pantas. Tapi di Indonesia saya kira biasa saja. Saya kira itu bukan suatu hal yang khasnya laki-laki. Wanita bisa pakai, laki-laki juga bisa pakai. Nah, baik. Yang ketiga, Bapak dan Ibu. Yang ketiga, melakukan pembaharuan dan penyesuaian hukum syariat. Jadi adat itu bisa menjadi acuan untuk merubah hukum, memperbaharui hukum, bisa. Nah, saya contohkan dengan contoh yang sama. Nah, dulu seingat saya ketika saya masih kecil, ya, laki-laki dibonceng kok begini, cara boncengnya, cara duduknya itu tabu. Nggih napa mboten, Pak? Nggih napa mboten? Atau perempuan dibonceng menghadap ke depan. Seingat saya dulu itu orang menganggap itu nggak pantas. Perempuan kok dibonceng kok kayak lanang aja. Nah, menggagah kayak wong lanang. Nah, itu dulu ketika saya masih kecil ya, 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu itu sesuatu yang tabu. Saya masih ingat itu. Ya, kalau memang itu adalah sesuatu yang tabu dan dianggap itu khasnya laki-laki di zaman itu, ya itu haram. Nah, dan perempuan, laki-laki duduknya seperti ini, itu dulu dianggap, dipanggil apa, dijuluki apa, bencong. Nah, masa duduknya seperti itu. Nah, itu dulu Pak, tapi dulu. Lama kelamaan, nah, anggapan seperti itu sudah hilang. Jadi perempuan menghadap ke depan juga nggak apa-apa. Nah, laki-laki juga menghadap ke samping ketika dibonceng juga nggak ada yang protes. Sudah biasa seperti itu. Bener nggak? Ini pandangan saya. Nggak tahu di sini di mana? Di Gempol Pading nih. Kalau ini versi saya di Madiun, saya dulu begitu, Pak. Nah, ini saya dulu masa kecil saya begitu. Saya pernah ada orang yang komentarnya nggak baik. Wanita dibonceng kok menghadap depan itu. Nah, ada orang yang menganggapnya wah nggak sopan ini. Nah, pakai jilbab tapi duduknya dibonceng kok begitu. Jadi menganggapnya itu sesuatu yang besar begitu. Dulu itu begitu. Baik. Demikian juga ya pakaian-pakaian tertentu. Anggaplah misalnya tadi yang pakaian saya contohkan, bunga-bunga atau warna pink. Mungkin di sekarang itu nggak jadi masalah ya. Sarung ada bordirannya bunga-bunga, baju koko, batik, laki-laki ada bunga-bunganya misalnya. Suatu saat bisa jadi berubah. Sebagaimana cara duduk laki-laki dan perempuan ketika dibonceng sepeda motor itu kan berubah. Nah, bisa jadi masalah motif pakaian, nah itu bisa jadi berubah. Warna juga bisa jadi berubah. Suatu saat itu mungkin menjadi khas wanita sehingga tidak patut dipakai laki-laki. Nah, itu bisa jadi laki-laki haram memakai pakaian yang sifatnya seperti itu, ya, yang menjadi khas dari kaum wanita. Nah, baik. Contoh yang lainnya lagi, apa hukumnya memanfaatkan barang orang lain tanpa izin? Tanpa izin pemiliknya, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Napa Pak hukumnya, Pak? Boleh napa? Barang orang lain, Pak. Barang orang lain kita manfaatkan, orangnya nggak tahu, kita nggak izin. Boleh? Nggak boleh? Tergantung Pak, tergantung. Itu masalah barang-barang itu apa? Barang-barang yang kalau orang tahu bahwasanya barangnya sedang dipakai, dimanfaatkan orang lain, kira-kira orang itu pasti ridho, ikhlas, atau kira-kira orang itu menuntut. Ada kalanya barang-barang tertentu itu dipakai tanpa izin, orangnya biasa saja, nggak menganggap apa-apa, biasa saja. Nah,
Nah ini tergantung Pak, tergantung, makanya urf, kembali kepada urf lagi. Nah contoh nyari rumput Pak, nyari rumput di tempatnya orang lain, ada tanah kosong panjenengan cari ngarit, nah cari pakan, nah itu kan rumputnya orang, di lahannya orang, panjenengan pamit rino mboten langsung biasa, dan orangnya kadang malah senang, orang yang malah senang kadang, nah tambah resik. Nah berarti ini menyesuaikan uruf juga, menyesuaikan apa? Menyesuaikan uruf. Nah, jadi boleh dan tidak boleh itu bisa kembali kepada uruf. Baik, apalagi contohnya ngaca di spion sepeda motornya orang. Nah, ada sepeda motor diparkir ya, panjenengan kelilipan ini. Biasanya panjenengan kalau seperti itu izin pemilik motor membuatkan, buatan ya. Nah, ya itu contohnya urf Pak, contohnya urf. Jadi itu secara urf manusia dianggap suatu hal yang biasa. Panjenengan kehujanan, niup di emper tokonya orang, izin sama yang punya toko? Enggak juga ya kan? Nah, urfnya memang seperti itu. Urfnya, adat kebiasaan manusia memang menganggap itu hal yang lumrah biasa. Nah, itu kan sebenarnya milik orang. Nah, cuma kita nggak izin, tapi boleh karena memang kebiasaan seperti itu. Nah, apalagi panjenengan atret mobil ke halaman orang. Nah, itu juga setahu saya sih nggak pernah izin, pokoknya muter saja. Nah, ke lahannya orang, ya, ke halamannya orang, masuk ke rumah orang. Ada ya rumah itu yang gerbangan. Ada rumah, ada gerbang. Sebelum ke rumahnya itu ada halaman, ada gerbang, ada halaman, baru nyampe rumah. Nah, kita masuk gerbang itu nggak izin, ngetuk pintu nggak izin, diketuk berkali-kali nggak keluar, kita tunggu ada tempat duduk di samping situ, kita duduk di situ nggak izin juga. Nah itu insya Allah, nama Pak. Nah itu urfnya manusia rata-rata membiarkan seperti tidak menjadi masalah. Nah, baik, panjenengan dari masjid pengajian ini pulang bawa sandalnya orang. Nah, kenapa yang tadi boleh sekarang nggak boleh? Ngarit rumput di halaman orang boleh. Nah, ngaca di spion orang boleh, tapi ngambil spionnya nggak boleh. Nah, pakai sandal, nah sandal orang nggak boleh. Nah, walaupun nanti dibalikkan lagi misalnya, keluar sebentar, sebalik lagi, nggak boleh Pak. Nggak pinjam, nggak pinjam Pak, pakai gitu aja, nggak pakai izin. Nah ini yang ya ini Anda bisa mengatakan boleh tidak boleh itu ya dari urf tadi, dari urf. Oh, manusia ini umumnya ini membiarkan. Nah, ma yu'lam ridho, sesuatu yang kalau diketahui pemiliknya orang itu akan melepas, nggak ada masalah. Nah, sandal ya tidak. Kenapa? Ya memang urufnya manusia akan marah kalau sandalnya tiba-tiba keluar dari masjid kok hilang. Nah, walaupun dia memakai sebentar balik lagi, itu mungkin orang tidak akan nyaman. Itu contoh adat sangat berperan sekali, yakni dalam masalah membangun hukum atau merubah hukum. Baik, contoh lain lagi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, daging. Kata daging itu bahasa kita maknanya apa? Soto daging. Panjenengan masuk ke rumah makan, pesan soto daging, terus disodorkan kepada panjenengan, disajikan kepada Anda, monggo Pak, sudah siap pesanannya. Setelah Anda makan ternyata daging ayam, Anda protes berhak atau mboten? Daging ayam, Anda pesannya soto daging, ternyata yang dihadirkan apa? Soto ayam. Keliru apa enggak Pak? Keliru nggih? Nah, kenapa kok keliru? Padahal ayam itu juga daging Pak. Nah, kebiasaan di sini yang dimaksud daging itu adalah daging sapi, nggih. Daging sapi. Kalau ayam tidak disebut daging. Nah, itu kebiasaan kita. Kebiasaan kita. Nah, itu menjadi apa?
menjadi rujukan hukum, bisa jadi rujukan hukum. Misal gini Pak ya, panjenengan mengadakan walimah, resepsi besar-besaran, ya, borong soto daging dari sebuah rumah makan. Anda sudah bayar, nah kemudian pas hari H pernikahan itu datang soto daging tersebut, soto tersebut disediakan kepada para hadirin. Nah ternyata setelah sampai ke tangan para hadirin itu apa? Soto ayam. Nah panjenengan kecewa napa mboten? Panjenengan komplain terhadap penjual napa mboten? Panjenengan komplain. Seandainya penjualnya ngeyel, loh ini soto daging Pak, daging ayam. Daging ayam ini, iya bener soto, kan panjenengan pesennya kan soto daging lah. Saya sudah benar ini soto daging ayam. Nah, siapa yang kalau seandainya ini dibawa ke kepolisian, nah ada pengadilan agama yang memutuskan ini misalnya, itu yang menang siapa? Panjenengan menang, panjenengan menang. Padahal itu kalau secara kamus bahasa Indonesia, ya ayam itu masuk daging. Nah. Ya, daging ikan itu ya daging, ikan itu daging, sapi itu juga daging, kambing itu juga daging, ayam itu juga daging. Tapi uruf kebiasaan manusia menyebut daging itu ya sapi. Nah, jadi istilah daging itu sudah menjadi hak sapi, didominasi oleh sapi. Selain sapi minggir. Nah, daging ini haknya sapi, yang boleh menamakan dirinya daging hanya sapi. Selain sapi nggak boleh. Nah, itu urufnya manusia seperti itu. Bisa memenangkan, Anda menang kalau di pengadilan Islam itu Anda menang karena itulah urf, itulah kebiasaan manusia. Walaupun itu secara kamus bahasa Indonesia penjual tadi sudah benar, oh ini daging Pak, soto daging ayam kan sudah benar daging ayam. Tapi secara urf nggak begitu. Kebiasaan panjenengan, ya ini umumnya manusia namanya daging itu daging sapi. Nah, baik ini contoh sudah masuk waktu Isya. Bagaimana sifat iqomah sholat berjamaah? Apakah iqomah dikumandangkan di dalam masjid atau dikumandangkan di luar, yakni didengar orang di luar masjid? Sebab urf yang diterapkan atau yang ada di lingkungan masjid kami dikumandangkan di luar, namun akhir-akhir beberapa muadzin kami mengumandangkan di dalam, di luar uruf iqomah kami. Mohon nasihatnya Ustadz. Masalah iqomah dikeraskan atau dilirihkan itu masalah yang sangat ijtihadi. Sangat ijtihadi itu artinya tidak ada dalil khusus spesifik yang memerintahkan untuk disuarakan keluar atau tidak. Jadi memang dulu begini Pak, kalau Bilal itu azan itu naik ke menara, tapi kalau iqomat nggak perlu naik ke menara. Nah ini memang dijadikan dalil oleh sebagian orang, berarti iqomat itu naik menara itu kan posisinya kayak mikrofon. Naik menara itu kan supaya menyampaikan suara sejauh-jauhnya, itu persis fungsinya mikrofon. Nah Bilal itu nggak sampai naik ke menara, berarti kalau kita menerapkan di zaman mikrofon adanya pengeras suara zaman sekarang berarti nggak pakai pengeras suara. Nah itu sisi pendalilannya seperti itu ya, memungkinkan untuk dikatakan seperti itu. Tapi kalau nggak seperti itu juga ada kemungkinan sisi kebenarannya. Kenapa? Karena ada salah satu sahabat yang meriwayatkan bahwasanya dia mendengar suara iqomat itu sejak dia di luar masjid. Dia mendengar iqomah itu dari luar masjid. Nah, maka ini permasalahan yang saya kira tidak perlu menjadi permasalahan yang berat, karena di zaman sahabat ini bukan permasalahan berat. Memang Bilal tidak naik ke menara lagi, tapi ada sahabat yang memberikan pernyataan seperti tadi, saya mendengar suara iqomat itu dari luar masjid. Berarti ini ada benarnya atau tidak salah kalau iqomat itu sampai disuarakan sampai di luar masjid. Nah, kalau ada dua hal yang ada kemungkinan sama-sama benarnya, nah dalam bahasa ulama lahu wajhun,
ada dua pendapat yang sama-sama memungkinkan untuk benar, ada sisi kebenarannya. Nah, terus salah satu darinya didukung oleh kebiasaan, salah satu darinya didukung oleh kebiasaan. Kebiasaannya seperti itu, disuarakan keluar. Nah, maka yang menempuh pendapat sesuai dengan kebiasaan itu insya Allah lebih baik. Karena apa? Ya, sekali lagi uruf itu sangat diperhatikan sekali. Ini uruf itu sangat diperhatikan sekali, asalkan tidak permasalahan yang prinsip. Dan masalah itu, ini kalau diingkari malah kacau di masyarakat. Nah, mending kita tetap di atas uruf saja. Kita mending di atas kebiasaan yang ada. Kecuali kalau masalahnya sudah jelas-jelas melanggar syariat, melanggar dalil yang tegas, nah itu dirubah. Tapi kalau seperti ini, itu ada kemungkinan dua-duanya memiliki sisi kebenaran. Bagaimana hukum memasang iklan yang bertujuan berdagang namun di fanpage akun media sosial masjid? Barakallahu fikum. Ya, ini juga masalah kontemporer lagi. Jadi bukan di masjid, tapi di websitenya masjid gitu ya. Masjid punya website, terus di situ ada sekalian numpang iklan. Wallahu alam, wal ilmu indallah. Saya melihat tidak ada masalah karena tidak di masjidnya. Kalau misalnya dia memampang iklan di dalam tembok masjid, nah itu baru. Tapi kalau ini kan di website masjid ya, di website masjid tidak ada masalah insya Allah. Misalnya kayak apa ini, kalender ini seandainya ada iklannya gimana Pak? Kalender kan kadang ada kalender pakai iklan Pak ya. Ditempel di masjid itu gimana? Kan nggak boleh berdagang. Nah, kalender ada iklan dagangnya. Ayo, kaidah sebelumnya sudah kita bahas, kaidah sebelumnya. Dalam kaidah yang kita bahas sebelumnya, kita sudah membahas apa? Yathbutu tabaan mala yathbutu istiqlalan. Sesuatu yang sebenarnya tidak boleh jika berdiri sendiri itu bisa menjadi boleh kalau dia itu nebeng ke sesuatu yang lain. Seperti asuransi bagi yang mengatakan itu haram. Saya nggak membahas halal atau haram ya. Saya cuma membahas bagi yang mengatakan haram, berpendapat haram. Ini mereka membolehkan. Walaupun mereka berpendapat asuransi haram, tapi ketika asuransi itu ada di tiket pesawat, mereka membolehkan. Kenapa? Karena akad utamanya itu beli tiket pesawat. Tiket pesawat, asuransi itu nebeng, Pak. Akad bukan akad utama, akad yang nebeng saja. Nah, kalender itu intinya kalender untuk melihat tanggalan. Nah, di situ mungkin ada iklan. Iklan itu nebeng. Nah, kalau memang iklannya kecil ya, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau iklannya gede, tanggalannya cuma kecil, berarti itu yang nebeng tanggalannya, iklannya utama, ya kalendernya cuma nebeng. Nah, wallahu alam, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Sudah Pak, ya? Sudah masuk waktu Isya. Kita akhiri sampai di sini. Sebenarnya pembahasannya masih panjang. Ada syarat-syarat syarat-syarat adat istiadat kebiasaan untuk bisa dijadikan sebagai acuan hukum, tapi waktunya tidak cukup. Gimana mau dilanjutkan Isya apa cukup sampai di sini? Cukup, nggih pun. Kita mengikuti uruf, mengikuti kebiasaannya Isya sudah selesai sudah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.